Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-dirut PT SDP Ira Puspadewi yang sudah divonis dalam kasus korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Apakah rehabilitasi ini merupakan presiden buruk untuk pemberantasan korupsi atau upaya mengoreksi proses hukum yang tidak tepat? Kami punya bahasan soal itu. Samping itu kami juga menyoroti bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mengapa Sumatera kini kian rentan dalam menghadapi curah hujan tinggi dan bagaimana penanganan bencananya? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra sudah siap menemani Anda. Saudara, polisi kembali memeriksa tempat ditemukannya jasad Alvaro Kiano yang sempat dilaporkan hilang 8 bulan lalu. Penyisiran dan olah TKP di Jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berlangsung selama 3 jam. Melibatkan anjing pelacak, polisi menemukan 5 bagian kerangka diduga milik korban. Selanjutnya, temuan barang bukti dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati. Untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya dan itu ada akut, sehingga kami harus ronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho mengaku ancaman penculikan pernah dilontarkan sang ayah tiri Alvaro pada tahun lalu. Hal ini dilakukan agar ia mau kembali rujuk dengan pelaku. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya, ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Soalnya nih anak lu lagi sama gue, ternyata dia lagi jajan, main. Oh ya, aku pikir oh nggak mungkin lah ya kan dia culik kayak gitu. Itu main fisik sering, Bu. Alvaro, saudara, berhasil ditemukan berkat laporan seorang warga yang membawa bukti rekaman pembicaraan ke polisi. Lalu bagaimana kesaksian itu akhirnya bisa mengungkap kematian Alvaro termasuk pada pelakunya? Kami sudah terhubung dengan Muhammad Reza, warga yang pertama kali melapor ke polisi terkait dengan kematian Alvaro. Mas Reza, selamat sore, Pak Reza. Ya, selamat sore. Ya, Mas Reza, kami ingin tahu dulu bagaimana Mas Reza ini bisa mendapat awalnya cerita tentang Alvaro. Apakah Mas Reza tetangga atau apa, Mas Reza? Jadi gini, cerita awalnya sebenarnya itu cerita dari asisten rumah tangga saya yang cerita kepada istri saya. Itu sebenarnya sejak tanggal 17 September 2025. Sebenarnya ada menginfokan ke saya, tapi saya karena tidak tahu khususnya secara detail, saya tidak berani untuk melakukan kepada pihak berwajib. Dan sampai dengan tanggal 13 November itu keluar lagi di beranda IG bahwa ibunya Alvaro mencari-cari lagi anaknya, dan tergerak dari istri saya sampaikan ke saya, tolong gimana, apakah kita bisa melaporkan ini kepada polisian. Akhirnya saya coba untuk menghubungi Mas Reza. Oke. Saya mencoba. Ya, Mas Reza, mungkin sambil diperbaiki koneksinya karena agak terputus-putus. Jadi pada saat awal tadi ada ART-nya Mas Reza yang bercerita kepada istri Anda ya. Itu hubungan antara ART Mas Reza dengan korban atau dengan pelaku, hubungannya keluarga? Ya, jadi gini, anak dari ART saya itu satu kelas dengan
keponakan pelaku, ya. Dan kebetulan tinggal di perumahan di saya, gitu. Ini di Tenjo, di deket. Di perumahan di sebuah perumahan di Tenjo. Oke, lalu waktu itu apa yang dibilang, Mas? Dan saat itu bilang, aku mengetahui bahwa temanku istilahnya ini membunuh anak kecil. Terus ditunjukkan siapa, ditunjukkanlah fotonya adalah itu Alvaro, itu Keanu Nugroho. Nah, pada saat itu memang dia cerita ke ibunya, ini anaknya dari ART, saya cerita ke ibunya bahwa mengetahui hal tersebut dari keterangan, saya sebut aja misalnya NA itu keponakan dari pelaku. Terus akhirnya saya tergerak tanggal 16 November hari Minggu lalu, saya tergerak untuk mencoba cari tahu saya harus lakukan. Akhirnya Ibu Kapolsek Senggahan membuka hotline di media sosial. Saya coba menghubungi beliau. Akhirnya respon dari Ibu Kapolsek 16 malam saya langsung ke Polsek Senggahan membawa bukti. Sebenarnya dari tanggal 13 itu saya sudah mencari bukti yang kuat untuk saya membawa ke kepolisian, begitu. Bentar, Mas Reza, ini karena agak terpatah-patah jadi agak kurang terdengar jelas. Jadi pada saat ART Mas Reza ini cerita, kemudian Mas Reza sampai bisa melapor ke Polsek ya tadi ya? Atau Polres tadi? Ke Polsek, oke, ke Polsek di sana. Itu temuannya apa yang Mas Reza tahu? Tahu korban sudah meninggal atau bagian mananya? Ya, bahwa keterangan saya mencoba minta keterangan dari anaknya ART saya. Saya datangi, terus saya interview sedikit, saya rekam bahwa memang benar mengetahui informasi tentang keberadaan Alvaro. Itu. Waktu itu taunya masih hidup kan? Jadi ini keluarga ini curhat gitu. Entah sama ini curhat. Gitu. Mungkin NA ini nggak pengen menyimpan rahasia ya. Kepada jadi dia cerita. Mas Reza, waktu itu pada saat cerita itu, waktu itu posisinya Alvaro ini masih hidup? Oh enggak, ini saya waktu cerita tanggal 13 November. Oh 13, oke. Sudah nggak ada. Sudah tidak ada ya. Nah kemudian apa sih bukti yang kemudian Mas Reza kumpulkan sehingga berani ini melapor? Kalau saya berdasarkan keterangan, karena yang saya tanya itu kan anak SMA ya, SMA, feeling saya ini benar, gitu, keterangan ini, gitu. Jadi feeling saya kuat, saya beranikan untuk melapor, gitu. Oke, dengan keberanian itu apa yang membuat akhirnya Mas Reza berani melapor itu? Karena rasa kemanusiaan, saya kasihan terhadap keluarganya Alvaro tentunya, itu aja. Nah, pada saat akhirnya polisi bergerak kemudian menyusuri jembatan Cilalai ini, apakah itu berdasarkan informasi juga dari Mas Reza? Informasi dari TSA pelaku dan keterangan dari G. Ya, G itu adalah teman dari pelaku. Jadi informasi dari saya itu pelaku dan untuk keberadaan jenazah itu itu berdasarkan dari keterangan dari dia dan pelaku itu. Oke, Mas Reza, kami mohon maaf karena sebenarnya banyak sekali yang informasi ingin kami gali, tapi karena sambungannya agak terpatah-patah, jadi kami kurang mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Mas Reza bisa bercerita lebih banyak ya. Terima kasih Mas Reza untuk informasinya. Selamat malam. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Hujan deras yang melanda wilayah Biren, Aceh dalam sepekan terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik. 3 menara jaringan tegangan tinggi PLN tumbang dan terbawa arus sungai. 3 tower atau menara jaringan tegangan tinggi PLN di jalur Sutet Arun Biren tumbang dan terbawa arus banjir. Akibatnya listrik di sebagian wilayah di Aceh padam.
PLN Unit Induk Distribusi Aceh sudah menurunkan ratusan personel untuk memulihkan listrik secara bertahap. Selain itu, PLN juga berupaya menambah pasokan listrik dengan mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga diesel di Lengbata, Pulau Pisang, PLTU Nagan Raya 1 dan 2 agar kembali beroperasi untuk menyuplai listrik dari Nagan ke Sigli. Nah, itu ada 3 tower yang rubuh, sehingga pada saat ini menyebabkan listrik di sebagian wilayah Aceh ini padam. Namun kita sudah berusaha bergerak cepat untuk menurunkan ratusan personil kita ya, untuk mengecek dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi. Sementara arus lalu lintas di Jalan Nasional di Nagari Yaya Gadang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat terganggu akibat luapan air Sungai Batang Pasaman. Selain banjir, jalur yang menghubungkan wilayah Sumatera Barat dengan Sumatera Utara juga jadi terputus akibat longsor. Luapan air Sungai Batang Pasaman menutup sebagian jalan nasional di Nagari Yaya. Petugas gabungan terus berupaya mengatur lalu lintas, tapi karena diberlakukan sistem buka tutup mengakibatkan antrean panjang kendaraan. Tidak hanya banjir, jalur penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara juga terputus di kawasan Rimbo, Kejahatan, Kecamatan Talamau akibat longsor. Telah terjadi jalan amblas di Rimbo Kejahatan, Nagari Limpatu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Akibat amblasnya jalan, sementara tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi kami harapkan kepada masyarakat untuk tidak melewati jalur ini sampai nanti betul-betul juga aman untuk dilewati. Hujan deras melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menyebabkan jembatan Jorong Sungai Rayo di Kenagarian Tambangan, Kecamatan 10 Koto putus. Akibatnya 18 keluarga di Jorong Sungai Rayo terisolasi. Selain memutus akses jembatan, curah hujan tinggi menyebabkan banjir di sejumlah kawasan di Kabupaten Tanah Datar. Sebagian warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai telah diungsikan. Kami yang jarak 150 meter dari bantaran sungai itu kami ungsikan di rumah penduduk yang ada di sini. Kami bersama Brimob dan Kodim juga Polres itu sudah membuat dapur umum dan juga tenda-tenda untuk mengungsi. Saudara, bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan hingga Mandailing Natal. Tidak hanya itu, banjir bandang juga menerjang ribuan rumah yang berada di 5 kecamatan di Padang, Sumatera Barat. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir membuat sebagian besar wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terdampak banjir dan tanah longsor. Tanah longsor juga menutup akses jalan di beberapa titik, termasuk jalan nasional. Banjir bandang dengan arus besar juga turut menghantam permukiman warga. 4 orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia setelah rumahnya tertimbun longsor. Ya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus. Begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional dari Tarutung ke arah Pandan dan Sibolga. Nah, kemudian beberapa jalan-jalan kabupaten itu juga terputus. Nah, potensi longsor itu masih sangat memungkinkan. Malam ini sampai tengah malam nanti kami akan rapat Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat. Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah, itu ada GOR, aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga, terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah, di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Curah hujan yang terjadi sejak Senin siang juga menyebabkan ratusan rumah di kawasan Dadok, Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang terendam banjir. Ada sebanyak 24.000 jiwa terdampak.
Petugas gabungan segera mengevakuasi warga terdampak dengan menggunakan perahu karet. Pengungsian tidak ada, kita evakuasi. Saat air naik kita evakuasi, setelah 2 jam 3 jam air surut lagi dan mereka kembali lagi, kembali ke rumah masing-masing lagi. Kalau laporan ya, kita baru masih menerima laporan ya. Kalau jiwanya ada mungkin lebih kurang 24.000 ada. 24.000. Ini baru data sementara, mungkin bisa lebih nanti yang terdampak ya, yang jiwa gitu. Cuaca ekstrim yang terjadi selama 2 hari terakhir telah mengakibatkan bencana yang luar biasa di sejumlah wilayah. Tak hanya merusak jalan, rumah warga pun banyak yang rusak, bahkan hingga terbawa arus banjir bandang. BMKG mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari pasca terjadinya banjir bandang yang menerjang 5 kecamatan. Selama masa tanggap darurat ini, pemerintah kota akan fokus untuk penanganan dan pemulihan pasca banjir. Banjir bandang yang telah surut di Kota Padang menyisakan tumpukan lumpur yang menutupi rumah warga. Tingginya lumpur pun bervariasi mulai dari 20 cm hingga 40 cm. Sejumlah warga yang terdampak kembali ke rumah dan mulai membersihkan dengan alat seadanya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, bilang Pemkot Padang telah menaikkan status tanggap darurat untuk Kota Padang selama 14 hari ke depan. Dan pemerintah kota akan fokus dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana, termasuk memberikan layanan kesehatan. Kita sekarang kita naikkan, kemarin status kita siaga darurat, sekarang tanggap darurat gitu. Masuk sudah ditetapkan tanggap darurat ya? Ya itu sebenarnya tergantung ini ya, 14 hari paling lama, nanti bisa diperpanjang lagi gitu kan. Pak, kondisi terkini bagaimana, Pak? Sekarang kondisi aman, terkendali. Iya, nanti kalau ada terjadi terjadi pasca banjir ini ya kita lah. Kalau ada infrastruktur yang rusak kita data dulu. Kalau ini Di Tapanuli Selatan, personel TNI dan Polri mengerahkan 2 alat berat membuka akses jalan yang tertimbun tanah longsor. Tim gabungan menyebut ada sejumlah jalan terdampak longsor mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Medan menuju ke Tapanuli Selatan lumpuh total. Pasca diterjang longsor dan banjir bandang Senin lalu, sejumlah titik jalan di wilayah Tapanuli Selatan tertutup material longsor atau lumpur maksud kami. Personil TNI dan Polri menurunkan alat berat membersihkan lumpur agar jalan bisa dilalui. Kasat Lantas Polres Tapanuli Selatan itu James Sihombing menyebut jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Polisi imbau masyarakat dari arah Medan dapat melintasi jalur alternatif melalui Kabupaten Asahan. Lintas Padang Sidempuan menuju Sibolga itu ada 3 titik yang longsor dan salah satunya yang terbesar adalah di Desa Labara ini. Tetapi hari ini alat berat bekerja dari Padang Sidempuan maupun dari Sibolga itu dua-duanya sudah bekerja. Dan alhamdulillah yang untuk dari Batang Toru untuk titik pertama itu sudah tanahnya sudah dipinggirkan sehingga masuk sekarang ke titik kedua. Ya, untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup. Ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik yang longsor. Ya, dan saat ini juga sudah bekerja dari Batu Jomba maupun dari Spirok. Itu sudah bekerja 2 alat berat. Masih dari informasi dampak bencana, kali ini dari Lumajang, Jawa Timur, Saudara. Proses penyodetan atau pembuatan tanggul darurat di aliran Sungai Semeru terus dikebut. Petugas gabungan menambah alat berat untuk percepatan penanggulangan dan pengalihan aliran. Sebanyak 19 alat berat diturunkan ke Sungai Curah Kobokan di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Pronojiwo. Seluruh petugas berjibaku membuat tanggul dengan kondisi material vulkanik yang masih panas serta penuh dengan debu. Selama proses penyodetan, sejumlah anggota TNI turut disiagakan untuk melakukan pemantauan. Lokasi yang tengah dilakukan penyodetan masuk dalam zona berbahaya luncuran awan panas.
Kita ada progres penyuditan sepanjang 300 meter. Ini yang harapan kami hari ini bisa kebuka ketika ada banjir nanti bisa mengarah ke Koboan sama ke Kalilanang. Paling bahaya yang harus segera dikerjakan, walaupun dari perkiraan cuaca belum boleh dikerjakan, tapi kita paksakan untuk dikerjakan. Harapannya ya semoga tidak ada lagi korban nanti yang akan terjadi apabila ke depan masih ada cuaca hujan yang parah, banjir dan segala macamnya tidak melimpas ke warga masyarakat lagi. Beralih ke kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespons pemberian rehabilitasi kepada ex-direktur utama PT ASDP Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK menyebut telah melakukan tugas hukumnya dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-direktur utama PT ASDP Ira Puspadewi. Menurut KPK, secara formil proses hukum terhadap Ira Puspadewi sudah diuji pra-peradilan. Sementara secara material, hakim juga sudah menjatuhkan putusannya. Namun pemberian rehabilitasi adalah hak prerogatif Presiden. Menurut KPK, keputusan Presiden bukanlah preseden buruk untuk pemberantasan korupsi. Satu aja kayaknya mewakili pertanyaan teman-teman semua. Bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil ya terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut. Saudara Presiden Prabowo Subianto memberikan hak rehabilitasi kepada mantan dirut PT ASDP Ira Puspadewi. Sebelumnya Ira divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi kerjasama akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Pengumuman rehabilitasi Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut rehabilitasi karena adanya aspirasi masyarakat melalui DPR. DPR pun melalui Komisi Hukum telah melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi dan melanjutkannya melalui Kementerian Hukum hingga Presiden Prabowo. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus PPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Sementara Mahkamah Agung menyatakan rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo terhadap mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 ex-direksi ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono adalah hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tepatnya di pasal 14 ayat 1. Jadi masalah rehabilitasi oleh Presiden tadi, bahwa rehabilitasi itu hak istimewa yang diberikan kepada Presiden oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 14 ayat 1, bahwa itu kan Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa yang diberikan ke Presiden, tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar. 8 bulan penantian mencari Alvaro yang hilang, keluarga harus menerima kabar paling menyakitkan. Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal. Namun kasus ini ditutup tanpa ada yang dihukum karena penculik sekaligus pembunuh Alvaro tewas sesaat setelah ditangkap polisi. Kami punya ulasannya setelah jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Jejak digital yang di handphonenya pun dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik. Delapan bulan penantian keluarga mencari putranya yang hilang berakhir dengan kabar paling menyakitkan. Anak berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano yang sempat dilaporkan hilang ditemukan telah meninggal dunia. Yang lebih memilukan, terduga pelaku penculikan adalah ayah tirinya sendiri yang kemudian tewas sesaat setelah ditangkap. Di rumah inilah seharusnya Alvaro tumbuh dalam kasih sayang keluarga. Seharusnya Alvaro sedang menikmati waktu bersekolah dan bermain bersama teman sebayanya. Hingga pada 6 Maret 2025, Alvaro dilaporkan hilang. Hari-hari keluarga berubah menjadi rangkaian pencarian tanpa henti. Penyebaran informasi orang hilang diunggah di media sosial. Laporan dibuat ke polisi. Dan berbagai upaya dilakukan dengan satu harapan, Alvaro ditemukan selamat. Namun, saat waktu terus berjalan, bulan berganti, dan kabar tentang bocah Alvaro tak kunjung datang, membuat keluarga hidup dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Bahwa Alvaro diketemukan sudah dalam kondisi meninggal. Bagaimana nggak shock kita, karena Alvaro itu sejak kecil itu ikut saya.
Penyelidikan panjang kepolisian akhirnya mengarah pada sosok yang tak pernah dibayangkan keluarga, ayah tiri Alvaro. Gerak-gerik yang tidak menunjukkan kecurigaan membuat waktu pencarian kian lama, hingga akhirnya polisi menaruh curiga. Padahal dalam penelusuran jurnalis Kompas TV, Alvaro izin untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid dekat rumahnya. Kemudian Alvaro tak kunjung pulang. Marbot masjid bersaksi bahwa ada seorang pria yang mengaku sebagai ayah mencari Alvaro dan menjemputnya. Nah, ada orang lewat nih. Saya tanya, Pak nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro. Oh ya udah di atas Nus, lagi pada mainan di atas. Orang itu tegas bilang ingin mencari anak saya Alvaro. Anak saya Alvaro gitu. Dari hasil pengusutan terkuak dugaan bahwa sang ayah tiri merencanakan penculikan ini karena dilatar belakangi masalah rumah tangga dan kecemburuan pada ibu korban. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada, motif dendam pribadi dengan jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini. Untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Untuk datang ke Polsek, jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cari handphonenya pun juga dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari. Sebelum motif diungkap, polisi lebih dulu mengumumkan penemuan jasad berbentuk kerangka yang diduga Alvaro di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi jasad Alvaro diketahui polisi setelah salah seorang saksi pelapor pada September lalu memberanikan diri datang ke kantor polisi untuk memberikan informasi bahwa Alvaro sebenarnya sudah tak bernyawa karena dibunuh oleh pelaku. Informasi ini diketahui saksi pelapor dari salah satu karyawannya yang merupakan rekan pelaku. Saksi tahu itu karena diceritakan oleh pelaku sendiri atau gimana, Pak? Bukan, diceritakan oleh temannya. Temannya itu merupakan ponakan dari tersangka. Berarti ponakan tahu bahwa pelaku melakukan pembunuhan itu? Iya. Usia ponakannya yang mengetahui itu usia berapa, Pak? Masih SMA, 16 tahun. 16 tahun. Polisi mengungkap Alvaro diduga telah meninggal dunia tak lama setelah diculik oleh pelaku. Kekesalan pelaku pada ibu korban dilampiaskan sang ayah tiri pada bocah berusia 6 tahun. Namun sebelum proses hukum berjalan, sang ayah tiri yang menjadi terduga pelaku ditemukan meninggal dunia. Tersangka mengakhiri hidupnya di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Buntut dari ayah tiri Alvaro Kiano yang tewas di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan bahwa ada 2 polisi jaga yang diperiksa Propam dan dalam penyelidikan. Tindakan itu menutup ruang pengadilan karena polisi menutup kasusnya setelah tidak ada tersangka yang bisa diadili. Sang kakek korban hanya bisa pasrah ketika dikabarkan bahwa tak ada satupun yang akan dihukum atas tewasnya Alvaro. Dan kami pun kemarin juga langsung menanyakan kepada Ibu Kapolsek, Bu, memang benar ini pelaku sudah meninggal? Betul, Pak. Ini saya ditunjukkan foto-foto di pemakaman gitu. Waktu di pemakaman itu saya ada petunjuk dari Ibu Kapolsek bahwa ditunjukkan gambar-gambar atau foto pada waktu ada di pemakaman itu. Namun kan kita tidak melihat jasadnya, hanya melihat kurung batang dan penggalian makam dan para pelayat gitu. Itu kita sebenarnya masih mempertanyakan apakah betul itu
si pelaku yang meninggal dengan cara bunuh diri gitu. Tetapi tragedi ini tak pernah menutup luka dan pertanyaan di hati mereka yang ditinggalkan, terutama sang ibu yang harus rela melepas kepergian Alvaro. Arumi, ibu Alvaro, merasa diledek oleh mantan suaminya saat pelaku berpura-pura peduli dan ikut mencari Alvaro yang hilang. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Soalnya nih anak lu lagi sama gue, ternyata dia lagi jajan, main. Oh ya aku pikir nggak mungkin lah ya kan dia culik kayak gitu. Sebenarnya kayak ya shock aja, nggak terima ya. Kenapa dia harus mengakhiri hidup setelah dia kayak gini gitu, karena gak nyangka loh dia bantu kita, ya kan, bantu banget. Ada yang bilang di Bekasi, ada yang bilang di mana, itu saya cari loh sama dia, saya cari sampai kemanapun itu. Berarti kan dia kayak ngeledek ya kan, dia tahu tapi dia ya udah nggak ngerti lagi deh sama dia. Kepergian menyisakan jejak misteri dan penyesalan karena kebenaran utuh dari apa yang dialami Alvaro tidak pernah benar-benar terungkap. 8 bulan penantian berakhir bukan dengan pelukan, tapi dengan perpisahan. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap bersama kami, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespons pemberian rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK menyebut telah melakukan tugas hukumnya dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT ASDP tersebut. Kita bahas bersama rekan saya Radisa Putro saat lagi. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi atau pemulihan hak dan nama baik kepada ex-direktur PT ASDP Ira Puspadewi. Sebelumnya, Ira divonis 4,5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Kasus itu disebut merugikan negara 1,25 triliun. Pengumuman rehabilitasi Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut rehabilitasi karena adanya aspirasi masyarakat melalui DPR. DPR pun melalui Komisi Hukum telah melakukan kajian terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi dan melanjutkannya melalui Kementerian Hukum hingga Presiden Prabowo. Menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi merespons keputusan tersebut. Menurut KPK, secara formil, proses hukum terhadap Ira Puspadewi sudah diuji di pra-peradilan. Sementara secara material, hakim juga sudah menjatuhkan putusannya. Namun pemberian rehabilitasi adalah hak prerogatif Presiden. Menurut KPK, keputusan Presiden bukanlah presiden buruk untuk pemberantasan korupsi. Bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai, baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil ya terhadap putusan itu kemudian saat ini
diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut. Gitu. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai rehabilitasi kepada Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan tamparan kepada Hakim Tipikor dan juga kepada KPK karena berulang kali keputusan hukum mereka dinilai tak tepat. Ini menunjukkan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terjadi suatu kekeliruan. Saya kira ini bukan pertama sekali kejadian di mana KPK dalam mengajukan penyelidikan dan penuntutan dianulir, artinya putusan tersebut dinyatakan tidak tepat. Ini menjadi tamparan yang cukup keras bagi peradilan tipikor kita, terlebih kepada hakim. Sebelumnya, usai vonis hakim, Ira Puspadewi mempertanyakan vonis bersalah padahal dia tidak terbukti memperkaya diri. Pertama, kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Selain kepada ex-dirut ASDP Ira Puspadewi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto yang terjerat kasus perintangan penyidikan KPK. Selain itu juga abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang sudah divonis dalam kasus impor gula. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apakah rehabilitasi kepada Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto dapat jadi presiden yang memperburuk pemberantasan korupsi atau langkah tegas mengoreksi proses hukum yang tidak tepat? Kita akan memperbincangkan hal ini dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Rudianto Lalo dan juga mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Praswat Nugraha. Selamat malam, Pak Rudi. Malam, Mas. Praswat, selamat malam. Malam, Oke. malam Bapak. Ya, saya ke Pak Rudi dulu kalau gitu. Ya. Karena ini katanya ada aspirasi masuk ke DPR bahwa Bu Ira ini tidak bersalah, tolong ditinjau kembali, tolong dikoreksi sehingga muncullah usulan rehabilitasi ini. Bagaimana sebenarnya rehabilitasi ini melewati proses di DPR? Ya, yang pertama tentu ini kan hak istimewa presiden. Ya. Ini politik konstitusional presiden atau ekstrajudisial presiden sebagai kepala negara. Dan itu diatur dalam konstitusi kita pasal 14 ayat 1 yang mengatur tentang grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi. Saya perlu sampaikan bahwa ini sebenarnya kalau ditanya keabsahan ini sah-sah saja. Karena presiden sebagai kepala negara kemudian mengkoreksi ya langkah-langkah atau proses hukum yang dilakukan oleh organ pembantu presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini kejaksaan ataupun KPK, dalam ini KPK, bagaimanapun KPK adalah organ eksekutif yang dibawahi oleh presiden. Karena itu presiden kepala negara mengkoreksi itu lewat rehabilitasi. Saya sendiri kalau ditanya soal ini menurut saya sah-sah saja. Kita harus memaknai secara positif. Sekali lagi kasus proses hukum yang kemudian memunculkan persepsi beragam, pro kontra atau berpolemik di masyarakat tentu akan menimbulkan beragam komentar dan sebagainya. Dan menurut hemat saya mungkin karena berpolemik ya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, lalu kemudian ini dikoreksi oleh presiden lewat hak istimewa presiden itu rehabilitasi. Dan sekali lagi rehabilitasi ini adalah persetujuan dari lembaga yudikatif.
bernama Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung sendiri yang atas pertimbangan Mahkamah Agung kemudian mengkoreksi putusan hakim yang sekalipun putusan pengadilan sebenarnya terbukti. Ya kan, dan ada dissenting opinion dari ketua majelis hakim, tetapi karena ini mungkin dinilai oleh presiden berpolemik di masyarakat, terdakwa ini di ASDP ini dianggap ya semacam ada proses hukum yang tidak adil, ya ada ketidakadilan di situ, ya ini kemudian yang memutuskan presiden menganggap ini perlu dikeluarkan rehabilitasi. Oke, ada proses hukum yang tidak adil, tapi kok saya memandangnya karena ini juga disuarakan ya beberapa kali oleh Ibu Ira lewat kuasa hukumnya juga bahwa ada kriminalisasi, jangan-jangan betul gitu tindak kriminalisasi ini terjadi hingga akhirnya diputus begitu padahal sama sekali tidak bersalah dan tidak merugikan negara. Ada pendapat apa soal anggapan itu? Ada makna dari rehabilitasi ini pertama, koreksi bagi penegak hukum kita yang notabene pedang keadilan presiden, apakah jaksa, polisi, ya KPK. Agar dalam proses hukum itu betul-betul motifnya murni hukum. Jangan kemudian ada motif-motif lain, misalkan hanya mengejar kuantitas produk kasus misalkan, sehingga kasus-kasus yang penting proses hukum saja. Akhirnya dinilai di masyarakat beragam komentar, berpolemik, ya kan begitu yang terjadi. Kemudian makna kedua saya kira ini majelis hakim harus memaknai pengadilan itu bukan tempat menghukum orang. Pengadilan itu adalah tempat mencari keadilan. Dia adalah benteng terakhir pencari keadilan. Sehingga jangan karena tekanan publik lalu kemudian dalam pemeriksaan di persidangan, udahlah, sekalipun misalkan terdakwanya harusnya bisa bebas, tetapi karena mungkin takut tekanan publik membebaskan seorang terdakwa, akhirnya serba takut. Ya ponis aja lah. Akhirnya begitu dia ponis, ribut lagi di tengah masyarakat. Inilah hakim betul-betul harus menyelami rasa keadilan yang hadir di masyarakat. Itu persoalan legitimasi dan kredibilitas pengadilan kalau begitu lewat hakim jadinya memutus perkara tertentu. Apakah ada tekanan atau tidak ya itu harus benar-benar di tengah kan, hakim itu harus benar independen. Tapi saya ingin juga menegaskan ke Bung Praswad, Mas Praswad, menurut Anda apakah ini rehabilitasi ini berpotensi menjadi presiden buruk yang melemahkan pemberantasan korupsi seperti saya singgung tadi di awal, jangan-jangan bisa sebagai blueprint bagi koruptor lain atau justru langkah korektif untuk proses hukum yang keliru yang saya singgung juga tadi? Sebenarnya ya gini Mas, jadi kalau dari sisi KPK kan seperti tadi dijelaskan sama Bang Asep, di penindakan bahwa tugas KPK sudah selesai, jadi proses penyelidikan, pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus ini kasus panjang ya Pak. Jadi bukan kasus yang kemarin sore jatuh tiba-tiba misalnya atau OTT gitu ya. Bukan. Ini jadi dari prosesnya sudah dari Dumas, diekspos sama pimpinan, naik ke lidik, diproses ke penyelidikan, naik ke ekspos pimpinan lagi. Jadi udah ngelewatin setidak-tidaknya 4 kali ekspos kasus ini ke pimpinan dan dihadiri oleh penuntut umum, penyelidik, penyidik, Dumas, tim surveillance interception dan lain-lain. Jadi maksud saya yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kasus ini secara prudent itu sudah sangat-sangat mencukupi bahwa memang ini sudah melewati seluruh prosedur yang sudah harus dilewati oleh satu kasus untuk naik perkaranya di KPK. Satu. Yang kedua bahwa kemudian hari ini ada fakta kenyataan bahwa presiden mengeluarkan hak prerogatifnya melalui rehabilitasi yang berdasarkan pasal 14 ayat 1 tentu saja ini harus diberikan ada masukan ya pertimbangan dari Mahkamah Agung secara prosedural. Mungkin saya nggak paham ini sudah ada atau belum masukan pertimbangan dari Mahkamah Agung, tapi mungkin secara formil pastinya sebelum presiden mengeluarkan kepres itu sudah harus dipenuhi ya. Nah ini sesuai 14 ayat 1 ya sah-sah saja meskipun memang di dalam KUHAP itu presiden tidak boleh masuk ke material karena di KUHAP itu diatur bahwa orang-orang yang kecuali diputuskan pengadilan untuk tidak bersalah maka boleh dilakukan rehabilitasi atau rehabilitasi ini sifatnya hanya mengembalikan nama baiknya bukan untuk mengintervensi perkaranya apalagi sudah diputus pengadilan. Yang ketiga Mas, ini kalau misalnya kita ngomongin bahwa ini presiden buruk atau tidak buruk, ini pasti kita akan ngomong bahwa ya
ini suasana kebatinan pastinya teman-teman di KPK. Bagaimana mungkin itu kasus yang sudah dibangun dengan susah payah, jerih payah dan bertahun-tahun. Ini tiba-tiba kemudian setelah selesai lalu diintervensi secara politik. Ini kan mengganggu trias politika sebagai dasar pondasi kita bernegara dan berdemokrasi. Itu ada kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Memang harusnya kami sih dari koalisi masyarakat sipil tentu saja sangat kecewa, Mas. Ya. Jadi ini harus disampaikan ke publik bahwa dari aktivis para penegak hukum dan aktivis anti korupsi pastinya sangat kecewa dengan situasi seperti ini, karena apa yang nggak menjamin di kemudian hari nanti kemudian kasus-kasus perkara-perkara korupsi yang sedang berjalan sekarang di KPK itu kemudian tidak lagi diintervensi oleh Presiden. Itu aja. Saya menggarisbawahi kalimat Anda tadi mengganggu trias politika. Saya akan tanyakan ke Pak Rudi. Tapi sebelum saya tanyakan itu, saya mau minta respons Anda juga soal adanya anggapan kriminalisasi dalam kasus ini oleh KPK, dikatakan oleh beberapa pihak begitu. Bagaimana respons Anda soal ini? Ya tentu saja pengaburan fakta dan pengaburan juga dari informasi, misinformasi itu sudah kita tahu lah bahwa kekuatan buzzer di luar dan lain-lain itu bisa merubah opini masyarakat. Jadi Anda menganggap itu perbuatan buzzer ya? Itu menurut saya tidak beralasan karena secara hukum itu secara unsur perkara dan bahkan secara teoritis, filosofis dan praksis saya bisa menjelaskannya 7 hari 7 malam apa itu prinsip business judgment rule dan apa itu prinsip pasal 2 dan pasal 3 gitu, Mas. Jadi saya pikir akan jadi perdebatan yang seperti perdebatan kusir ya jadinya nanti. Jadi seperti itu, tapi yang paling penting bahwa hakim sudah menyatakan itu bersalah dan full toid, memenuhi semua unsurnya lengkap. Meskipun ada dissenting, tapi dissentingnya lepas, bukan peristiwa pidananya tidak ada, tapi peristiwanya pidananya ada, tapi hakim berpendapat lain bahwa pertanggungjawabannya yang dipertanyakan gitu. Jadi peristiwa pidananya ini lengkap full toid gitu, Pak. Baik. Nah, saya sekarang baru bertanya ke Pak Rudi. Bagaimana juga tadi yang dikatakan oleh Bung Praswat bahwa proses pengampunan terhadap para terpidana kasus korupsi atau terdakwa lah ya, kasus korupsi ada juga terpidana. Ini mengganggu trias politika. Jadi sehingga legitimasi hakim, legitimasi pengadilan pun juga jaksa penuntut umum baik juga dari KPK ini seolah dianggap tidak benar, penyelidikan yang dilakukan tidak benar, penuntutan dianggap juga tidak benar, sehingga mengganggu trias politika. Saya akan tanyakan hal itu tapi setelah jeda, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Ya, saya lanjutkan perbincangan kita malam hari ini soal mengapa Presiden memberikan rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi mantan Dirut SDP. Nah, tadi saya bertanya kepada Pak Rudi yang juga disebut oleh Pak Praswat soal putusan pemberian rehabilitasi ini khawatirkan juga mengganggu trias politika begitu, karena putusan-putusan hakim, tuntutan jaksa ini bisa langsung dianulir oleh Presiden yang juga mendelegitimasi putusan hakim dan juga tuntutan jaksa. Nah, bagaimana melihat ini? Ya kan begini, dalam perspektif hukum tata negara, Presiden ini kan sebagai kepala pemerintahan, dia membawahi instrumen hukum, struktur hukum, apakah itu KPK, polisi, jaksa. Dia pedang keadilan Presiden, saya selalu menyebut itu, pedang keadilan Presiden untuk memproses warga negara yang disangka atau dituduh melanggar hukum, khususnya bidang korupsi misalkan. Dalam proses hukum ini yang dilakukan oleh penegak hukum, yang notabene adalah instrumen Presiden sebagai kepala pemerintahan, rupanya dinilai berpolemik. Di publik? Ribut di publik. Berpolemik, ribut di publik, pro kontra, sehingga kemudian Presiden sebagai kepala negara punya kewenangan ekstrayudisial ya, yang diatur dalam konstitusi pasal 14 ayat 1 itu. Pasal 14 ayat 1 dia punya hak istimewa untuk kemudian merehabilitasi. Dan tapi itu yang dipilih oleh Presiden. Tapi sebentar, Pak Rudi. Tapi sebentar begini, kalau bicara polemik di publik begitu ya, agak bahaya juga menurut saya kalau memang semua putusan di pengadilan itu bisa disetir oleh keinginan publik, kan tidak bisa begitu juga. Betul, setuju. Makanya saya katakan tadi,
kita memaknai kebijakan presiden ini kan politik konstitusional presiden yang mengubah arah hukum. Dan itu dasarnya jelas di dalam konstitusi kita. Nah, sah-sah saja. Nah sekarang apa makna di balik ini? Saya mengatakan mudah-mudahan proses-proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum ini adalah proses hukum betul-betul yang benar. Tidak lagi misalkan oleh banyak kejadian sebelum-sebelumnya, kadang-kadang kan penegak hukum menggunakan hukum ini jadi alat pukul, misalkan. Alat pukul untuk kepentingan tertentu misalkan. Nah, makanya saya katakan presiden ketika mengambil kewenangan ekstradisial ini itu kan sah dan benar. Nah sekarang ini menjadi koreksi bagi penegak hukum agar dalam penegakan hukumnya betul-betul kasus yang diproses adalah murni motifnya hukum dan betul-betul menyelami rasa keadilan masyarakat. Begitupun kekuasaan yudikatif dalam memutus perkara betul-betul melihat secara komprehensif perkara ini. Jangan sampai itu menjadi kontroversi baru. Saya melihatnya ketika ada kasus-kasus seperti Tom Lembong. Itu politis, bisa dianggap politis. Dikasih abolisi. Hasto amnesti. Juga. Nah kalau ini kemudian guru yang di kemarin sudah terpidana, itu kan kasus tidak masuk akal. Tidak masuk akal sekali. Jadi begini, saya tegaskan dulu. Ya itu yang dikoreksi presiden. Berarti ada yang keliru. Artinya apa yang ditempuh oleh Ibu Ira sekarang dengan guru yang di LU itu sama ya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada implikasi hukum ke depan. Saya melihatnya presiden menilai ada yang perlu diperbaiki. Kan seperti itu. Makanya beliau menggunakan hak istimewa yang dimiliki sebagaimana itu dalam konstitusi. Tentu atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung. Karena kalau bicara rehabilitasi, bicara grasi, itu pertimbangan Mahkamah Agung. Lain halnya kalau bicara abolisi dan amnesti. Itu atas dasar pertimbangan kekuasaan legislatif atau DPR. Saya ingin bertanya ke Bu Praswat soal implikasi ke depannya untuk lembaga KPK. Kalau dari pengalaman Anda sebagai penyidik, Anda melihatnya rehabilitasi ini punya pengaruh eksekusi terhadap putusan pengadilan, dan juga apakah status terpidana Ira ini otomatis gugur? Apa implikasinya bagi KPK dalam kasus serupa misalnya, kalau memang nanti ada kasus serupa di kemudian hari? Bagi KPK kan tugas KPK sudah selesai ketika sudah limpah di pengadilan, Pak. Jadi bagi KPK setelah lidik, sidik, penuntutan P19, P21 perkara dinyatakan lengkap, maka digelar di persidangan, maka pada hari diputuskan oleh hakim maka selesai sudah, karena penuntutannya juga memang dari KPK ya. Kecuali di lembaga penegak hukum lain sidiknya hanya sidik aja, sampai sidik saja, penuntutnya kejaksaan. Nah dalam konteks ini secara organisasional pasti kami akan menjawab, pasti KPK akan menjawab bahwa tugas kami sudah selesai dan ini tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi, karena pasti secara institusi KPK adalah ya alat negara untuk memberantas korupsi, itu sudah pastilah. Jadi tidak boleh KPK melemah atau KPK kecewa dan lain-lain, itu tidak mungkin akan disampaikan secara formal oleh institusi KPK. Tapi secara material teman-teman penyidik, penyelidik, fungsional humas dan teman-teman di bawah itu pasti akan kecewa, dan itu saya menangkap apa yang Anda maksudkan. Itu pasti sangat kecewa. Nggak mungkin mereka tetap semangat ke depannya. Nah, ini yang akan saya tanyakan berikutnya, Bung Praswat. Ini yang saya menangkap suasana kebatinan yang Anda singgung tadi kan, bagaimana suasana kebatinannya pasti kecewa. Betul, penyidik. Nah, kira-kira ke depannya kalau memang seperti ini, motivasi penyidik jika putusan pengadilan bisa dibatalkan oleh keputusan politik, bagaimana kira-kira? Ya ini yang menurut saya ini harus diberikan masukan yang baik dan benar kepada Bapak Presiden. Tentu saja Bapak Presiden memiliki kewenangan politik, pasti itu kita hormati dan dilindungi oleh konstitusi, benar. Tapi kalau misalnya mau memberikan koreksi ataupun kritik yang membangun dan lain-lain ya, atau supporting dan lain-lain untuk lembaga penegak hukum, itu kan bisa dilakukan kapan saja, dan kasus ini berjalan selama hampir kurang lebih 2 tahun, Pak. Jadi menurut saya tinggal kalau misalnya Presiden merasa ini ada masukan atau ada aspirasi masyarakat, tinggal Presiden panggil saja, nggak ada masalah kok. Nanti KPK suruh gelar, apa sih buktinya? Kenapa masyarakat komplain? Kenapa rakyat Indonesia meminta saya untuk mengeluarkan kebijakan politik saya? Nah itu kan bisa kita lihat secara objektif, digelar lah perkara tersebut. Nah itu. Tapi yang kemudian membuat kami agak sangat-sangat sedih juga kan,
ini ada standar ganda ini Mas. Jadi maksud saya kayak teman-teman aktivis anti korupsi ataupun kemarin yang Del Pedro dan kawan-kawan yang sampai sekarang dikriminalisasi dan masuk di penjara. Itu juga publik meronta-ronta dan menjerit dari seluruh Indonesia, bahkan ada aksi dari teman-teman mahasiswa, buruh, dan itu berjilid-jilid aksinya, tapi itu juga tidak didengar oleh Presiden. Jadi maksud saya, kalau kemudian kita ngomongin bahwa ada keriuhan di media massa atau keriuhan di medsos, itu kan jadi standarnya nanti akan sangat-sangat tidak ajak gitu. Jadi saya jadinya menyimpulkan jangan-jangan ada dua tren putusan hukum ataupun proses hukum yang terjadi di Indonesia saat ini, fenomenanya yang harus dicermati bersama. Kira-kira kalau putusan ataupun proses tindak pidana korupsi ya seperti ini pemandangannya. Ada rehabilitasi, ada abolisi, ada amnesti begitu. Tapi ketika masuk ke ranah pidana umum, saya bertanya ke Bung Rudi, kalau masuk ke pidana umum, ya seperti yang disinggung tadi oleh Bung Praswat, ada peristiwa Del Pedro, ada juga peristiwa pidana umum lainnya, misalnya kasus pidana umum Vina, misalnya Vina yang di Cirebon. Ini kan publik juga tuntutannya begitu kencang, tapi seolah tidak didengar oleh pemerintah atau oleh presiden mungkin. Nah, bagaimana bisa menjawab hal ini? Kalau memang itu ada hak spesial dari presiden untuk mengoreksi putusan hukum melalui gerakan publik. Ya, kalau saya kan berpendapat dalam perspektif hukum tata negara yang dipahami. Kalau kebijakan presiden ini memang diatur dalam konstitusi kita, politik konstitusional. Jangan lupa, mau KPK, Polri, Jaksa ini adalah pedang keadilan presiden juga. Ini kan kalau ditanya kenapa kasus lainnya, itu kan tentu presiden punya pertimbangan lain dan presiden paling paham dan tim tentu kalau soal itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saya selalu berpikiran mari kita memaknai memaknai positif langkah-langkah yang diambil oleh presiden. Ya, pertama itu tadi, ini mungkin menjadi koreksi bagi instrumennya sebagai presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, ini koreksi bagi hakim misalkan. Hakim dalam memutus suatu perkara jangan lagi terkesan takut membebaskan, karena sesungguhnya pengadilan itu tempat mencari keadilan. Di banyak kasus tipikor karena opini hakim membebaskan kasus tipikor, kadang-kadang hakim bebas tipikor menjadi bulan-bulanan media, jadi bulan-bulanan opini, sehingga mungkin ada juga hakim-hakim yang tidak berani membebaskan yang seharusnya mungkin secara materi perkara hukum itu bisa bebas, misalkan tidak terpenuhi mensreanya atau mungkin ini pure bisnis atau apa dan sebagainya. Tapi saya tidak mau masuk di teknis yudisialnya karena saya hanya mau mengomentari dalam perspektif ketatanegaraannya. Tapi begini, dari perbicaraannya Bung Rudi dari tadi, ini menyinggungnya hakim terus, tidak ada jaksa. Jadi mungkin salahnya dalam konteks ini seringkali ada di putusan hakim, bukan di penuntut dan jaksa gitu kira-kira ya. Karena hakim harus juga menimbang beberapa faktor di luar fakta-fakta yang tersaji di persidangan, begitu? Ya, tentu kalau jaksa, penyidik itu kan pedang keadilan presiden, kekuasaan eksekutif. Karena dia diberi kewenangan undang-undang untuk menyidik kasus tindak pidana korupsi bila mana ada warga negara yang melanggar hukum. Hakimlah yang menilai di perkara, kan begitu. Ada pembelaannya advokat, ada yang mewakili negara, dalam hal ini penuntut umum di persidangan. Kadang-kadang hakim dalam memeriksa pemeriksa kasus ini karena takut tekanan publik kalau dia membebaskan, akhirnya menghukum saja. Ya memang ujung tombak akhir ada di hakim. Makanya ini yang seringkali memunculkan polemik, sama seperti kasusnya Tom Lembong. Publik menilai Tom Lembong nggak bersalah, tiba-tiba dihukum. Akhirnya ribut kemana-mana. Karena ribut kemana-mana, presiden sebagai kepala negara menggunakan kekuasaan yudisial. Mengambil sikap. Nah, terakhir saya ke Bung Praswat. Kalau pembicaraannya Bung Rudi tadi, ini ada di permasalahannya sebenarnya ada di putusan hakim. Mereka seringkali tidak mempertimbangkan apa yang terjadi di luar, di samping ada fakta-fakta yang terjadi. Mungkin koreksi. Tapi pertanyaan saya begini, jika trennya seperti ini, Anda sebagai penyidik yang juga nanti memberikan rekomendasi kepada penuntut, dalam hal ini jaksa, masih optimistis bisa terus bekerja dengan baik kira-kira ke depan? Ya, saya pikir begini Mas, tidak adil juga kemudian kita mengeksaminasi putusan hakim tanpa membaca berkas perkara sama sekali. Jadi ya maksud saya ini kan prosesnya panjang, ada 2 tahun, ada penyelidik, penyidik, penuntut, atau ada hakim dan lain-lainnya. Jadi maksud saya kenapa nggak kemudian kita misalnya presiden mau melaksanakan intervensinya secara politik dan hak konstitusionalnya lah,
Nah, kenapa nggak kemudian dipanggil dan dilihat, dipaparkan, panggillah teman-teman KPK itu. Itu bisa 24 jam kok bisa hadir. Nah, pimpinan KPK hadir, panggil. Kenapa? Ada apa? Ada masalahnya apa? Alat buktinya mana? Unsur perkaranya mana? Tapi kan sampai saat ini kan belum pernah pimpinan KPK untuk dipanggil presiden dan menjelaskan secara objektif kasus ini apa, buktinya apa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita hati-hati juga, kalau misalnya publik akan menilai bahwa percuma memberantas korupsi karena pada akhirnya bisa dibebaskan juga, ini kan menjadi bahaya sekali untuk kita masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena putus asanya para pejuang-pejuang anti korupsi ini, terutama teman-teman di KPK, kekecewaan mereka itu juga harus didengar. Jadi maksud saya berharap tentu saja Bapak Presiden selaku pemimpin negara kita ya pasti tolong juga didengar lah, berkomunikasi suara-suara ya dengan kami, suara-suara teman-teman saya ya, teman-teman saya di KPK itu juga harus dengar. Keresahan hati, kegelisahan mereka juga harus didengar. Nggak bisa kemudian kita, ini ada medsos, rame di medsos, enggak. Sementara jadi tidak sereaksioner itu ya. Malam bertaruh nyawa mereka di lapangan untuk membangun kasus ini, itu gimana? Saya tangkap maksud Anda, Bung Praswan. Atau gimana? Artinya saya garis bawahi bahwa Presiden sebaiknya berkomunikasi, berinteraksi juga dengan KPK, apa yang mereka butuhkan, begitu ya, apa yang mereka keluhkan, termasuk dalam melakukan penyidikan, penuntutan hingga akhirnya nanti berujung pada putusan di pengadilan. Dalam utamanya kasus apalagi kalau tindak mau pidana mengeluarkan rehabilitasi ya. Apalagi untuk mengeluarkan proses rehabilitasi perlu juga berkomunikasi dengan KPK. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem, Pak Rudianto Lalo, dan juga ada mantan penyidik KPK, Bung Praswan Nugraha, telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Sampai jumpa, selamat malam. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan. PSSI pergi ke Eropa untuk mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia di tengah proses seleksi mantan pemain timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst diisukan bakal mengisi jabatan pelatih timnas. Saat lagi informasi untuk Anda. PSSI pergi ke Eropa guna mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia. Di tengah proses seleksi, mantan pemain timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst diisukan bakal mengisi jabatan pelatih timnas. Saat ini, saudara, kursi pelatih timnas tengah lowong usai Patrick Kluivert diberhentikan pada bulan Oktober kemarin. Beberapa nama bermunculan, salah satunya adalah Kapatze yang bahkan datang ke Indonesia minggu lalu. Lalu kini santer beredar ada nama pelatih asal Belanda berdarah Maluku yang kini menjadi asisten di Liverpool, Giovanni van Bronckhorst, bakal merapat ke timnas kabarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang federasi belum ambil keputusan karena proses wawancara masih berjalan dan kebutuhan timnas baru ada pada bulan Maret nanti. Erick juga tegaskan belum ada komunikasi langsung dengan nama-nama yang dirumorkan publik. Kalau pelatih untuk tim nasional kita berikan waktu untuk exco ataupun semua untuk melihat siapa yang nanti hasil interview ataupun dan kita tidak perlu buru-buru karena memang kan yang namanya ke depan itu nanti baru bulan Maret ya. Nah, itu pada kesana dah. Tapi namanya udah mengerucut ke berapa Pak jumlahnya Pak? Belum, nanti ada prosesnya. Ada prosesnya. Dari Belanda Pak? Dari Belanda lagi? Belum belum tahu. Bang, kemarin Timur Kapatze sudah tiba di Indonesia ngapain Pak? Ada komunikasi ini Pak? Saya enggak ada. Tapi kalau di list 5 itu ya nanti dinamikanya pasti terjadi. Tapi kalau saya belum ada. Saya nggak bisa ngomong karena itu kan masih proses. Kepala Badan Tim Nasional yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji mengaku diutus ke Eropa untuk mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia. Dan sejauh ini ada 5 nama yang sudah masuk list PSSI sebagai kandidat pelatih timnas. Berkaitan dengan kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander
bersama-sama dengan exco yang ditunjuk, salah satunya mungkin saya, diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Cuaca ekstrim melanda wilayah Sumatera, bencana banjir dan longsor terjadi di sejumlah wilayah. Apa pemicunya? Kita bahas sesaat lagi. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir membuat sebagian besar wilayah Tapanuli Tengah Sumatera Utara terdampak banjir dan tanah longsor. Tanah longsor juga menutup akses jalan di beberapa titik, termasuk jalan nasional. Banjir bandang dengan arus besar juga turut menghantam permukiman warga. 4 orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia setelah rumahnya tertimbun longsor. Iya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus. Begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional dari Tarutung ke arah Pandan dan Sibolga. Nah, kemudian beberapa jalan-jalan kabupaten itu juga terputus. Nah, potensi longsor itu masih sangat memungkinkan. Malam ini sampai tengah malam nanti kami akan rapat Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat. Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah, itu ada GOR, aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga, terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah, di situ kami siapkan dapur umum dari dinas sosial dan juga pelayanan kesehatan. Curah hujan yang terjadi sejak Senin siang juga menyebabkan ratusan rumah di kawasan Dadok, Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang terendam banjir. Ada sebanyak 24.000 jiwa terdampak. Petugas gabungan segera mengevakuasi warga terdampak dengan menggunakan perahu karet. Musikan tidak ada, kita evakuasi. Saat air naik kita evakuasi, setelah 2 jam 3 jam air surut lagi, dan mereka kembali lagi, kembali ke masing-masing lagi. Kalau laporan ya, kita baru masih menerima laporan ya. Kalau jiwanya ada mungkin lebih kurang 24.000 ada. 24.000. Ini baru data sementara, mungkin bisa lebih nanti yang terdampak ya, yang jiwa gitu. Cuaca ekstrim yang terjadi selama 2 hari terakhir telah mengakibatkan bencana yang luar biasa di sejumlah wilayah. Tak hanya merusak jalan, rumah warga pun banyak yang rusak, bahkan hingga terbawa arus banjir bandang. BMKG mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Tim Liputan, Kompas TV. Banjir dan tanah longsor terjadi di wilayah Sumatera Utara. Bencana yang sama juga melanda wilayah Sumatera Barat. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi di wilayah Sumatera, termasuk di Aceh? Kita ulas bersama Deputi Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Audrey. Ada juga Deputi Eksternal Walhi, Mukri Priyatna. Selamat malam, Pak Mukri. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mau ke Pak Guswanto dulu. Pak Guswanto, jadi sebenarnya banjir dan longsor kali ini kan terjadi banyaknya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi di sana? Baik, Audrey. Jadi kalau kita lihat dari fenomena yang saat ini terjadi, yang pertama itu adalah saat ini seruakan dingin Asia atau cold Siberia, ini massa udara dingin yang berasal dari Siberia dan Mongolia. Ini bergerak ke selatan hingga mencapai Asia Tenggara. Ini sifatnya menghasilkan uap air yang banyak untuk potensi hujan.
Kemudian yang kedua, kita juga melihat ada dua sistem tekanan rendah yang saat ini sudah dua-duanya sudah lahir. Yang pertama adalah siklon tropis Koto di Laut Sulu ya. Kemudian satu lagi adalah siklon tropis Senyar di Selat Malaka. Nah, yang lebih berdampak kepada wilayah Sumatera Utara maupun Aceh maupun ini adalah siklon tropis Senyar. Siklon tropis Senyar ini sebenarnya tumbuh sejak tanggal 21 November yang lalu, yaitu dengan nama bibit siklon 95B. Nah, dampak yang pada saat pembentukan itu adalah biasanya hujan lebat dan angin kencang dan tekanannya itu akan semakin menurun. Dan makanya ini saat ini terjadi banjir, kemudian juga longsor, ini terjadinya di wilayah sana ya, ada Sumatera Barat, Aceh, Tapanuli, Sumatera Utara. Nah, itu apakah sebenarnya tadi karena salah satu dipengaruhi oleh siklon tropis Senyar itu, Pak Guswanto, ini merupakan memang rutin atau tahunan begitu siklus yang terjadi, atau karena baru kali ini nampaknya parah sekali? Ya, tidak. Jadi siklon tropis Senyar ini atau siklon tropis yang lainnya itu adalah gangguan atmosfer sesaat. Biasanya itu lebih dipicu terhadap adanya lautan yang menghangat dan dia akan menjadi sumber energi bagi untuk pembentukan uap airnya. Nah, ini juga sebenarnya ada hal yang lebih menarik karena kita melihat bahwa walaupun di lintang rendah, siklon tropis ini tetap terbentuk karena di mana aliran monsun yang sangat kuat ini berinteraksi sehingga ini relatif menggantikan lemahnya gaya Coriolis. Jadi ini perlu diingat tidak nol betul. Jadi dia itu masih di 5 derajat lintang utara sehingga energi Coriolisnya masih sedikit atau lemah. Tapi itu terbentuk. Tapi ini bukan rutin musiman, tidak, namun secara sesaat ya. Nanti ini paling 1 minggu kalau kami lihat dari pergerakannya di Tropical Cyclone Warning Center Jakarta BMKG, ini relatif dalam 48 jam akan melandai. Iya, oke. Pak Mukri, kalau tadi dikatakan oleh BMKG Pak Guswanto adalah salah satunya tadi disebabkan karena siklon tropis Senyar dan siklon tropis lainnya begitu. Apakah ini murni karena penyebabnya tadi? Artinya adalah karena datangnya siklon tropis. Adakah penyebab lainnya dilihat oleh Walhi misalnya dari catatan aktivitas manusia itu sendiri? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, pertama kami mengucapkan dari Walhi turut berduka cita terhadap para korban, juga berterima kasih serta berapresiasi terhadap para relawan yang telah bekerja membantu di lokasi-lokasi daerah terdampak bencana. Nah, pendapat BMKG saya kira porsinya sendiri ya, tapi buat kita itu yang jelas apapun yang terjadi bencana itu konsepnya gitu, karena keseimbangan alam itu setiap ada yang tidak seimbang pasti ada menimbulkan bencana atau risiko atau dampak. Nah, kita terkait dengan apa yang terjadi di Sumatera Utara khususnya, itu sudah mengingatkan sejak April tahun 2021. Kenapa? Karena ada 3 kabupaten yang landscape-nya itu menjadi satu, bermuara atau berhulu itu di Batang Toru. Nah, Batang Toru sendiri oleh pemerintah provinsi berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2017 yang luasnya 240.000 sekian hektar itu telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi. Itu di mana aja? Kabupatennya ada Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Berarti artinya yang saat ini memang sedang dialami oleh warga di sana di Tapanuli ya, Pak Mukri? Betul. Ini yang khusus yang bicara untuk Sumatera Utara dulu, karena kan sekarang paling banyak korban terjadi di Sumatera Utara. Nah, yang kedua, kami sudah mengingatkan atas inisiatif tersebut mulai April tahun 2021, mengingatkan kepada pemerintah agar kawasan strategis provinsi tersebut dinaikkan status atau kelasnya menjadi kawasan strategis nasional. Kenapa? Karena ini konsekuensinya tidak diakui kawasan strategis provinsi setelah terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi hanya kawasan strategis nasional. Nah, di kawasan strategis provinsi yang luasnya 249.000 hektar tersebut kan terbagi-bagi. Memang porsi yang paling banyak itu ada di kawasan lindung ya. Selain juga ada cagar alam dan sebagian termasuk hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Di Batang Toru sendiri alasan kita
Kenapa kemudian harus mendorong naikkan statusnya? Karena pada prinsipnya ini sebagai kawasan yang paling terpenting di lingkup Provinsi Sumatera Utara dan itulah yang tersisa di luar Oke, yang jadi artinya di sini Provinsi Aceh. Pak Mukri di sini sejak tahun 2021 dari Wali sendiri sudah mengingatkan ya akan ada terjadi bahaya potensi dan akhirnya terjadi sekarang di kawasan Tapanuli begitu. Dan judulnya itu Mbak, judulnya itu ya judul yang kami sampaikan itu di rilis kita itu selamatkan rimba terakhir Batang Toru sebagai kawasan rawan bencana. Kenapa bukan dia semata-mata juga banjir dan longsor juga merupakan daerah besar gempa, semakin berisiko jika ada curah hujan seperti ini ditambah lagi mungkin sebelum-sebelumnya harus kita cek ada berapa kali terjadi gempa di wilayah tersebut. Oke, lalu dan yang paling menjadi kekhawatiran kita adalah karena daerah-daerah Batang Toru itu sudah mulai terokupasi ya keberadaannya oleh beberapa industri mulai dari pertambangan, perkebunan. Berarti pertanyaan selanjutnya Pak Mukri, apakah juga tadi karena kita tidak bisa menghindari adanya siklon tropis Senyar ya, berarti salah satu penyebab lainnya adalah karena ada korban meninggal juga, apakah ini juga karena disebabkan oleh aktivitas manusia? Usai jeda Bapak-Bapak ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Oke, melanjutkan perbincangan kita sebelumnya, saya mau ke Pak Guswanto dulu. Pak Guswanto, ini kan dikatakan bahwa siklon tropis ini akan bergerak ke atas wilayah daratan Aceh dan juga Sumatera Utara. Pertanyaannya, apakah ini jangan-jangan membuat kemudian kondisi lebih parah lagi daripada yang kita lihat sekarang? Baik, Audrey, jadi kalau kita lihat saat ini tuh siklon tropis Senyar ini belum masuk daratan di Aceh, tapi masih di pantai Aceh Timur ya. Itu kira-kira di sekitar 5 derajat lintang utara, 98 bujur timur. Dan nanti dia akan bergerak sampai tanggal 26 jam 18 UTC atau jam 1 dini hari nanti itu di lintang 4,8 lintang utara, 96,4 derajat bujur timur. Dan ini sudah berkurang tekanannya menjadi naik kembali, jadi tidak menguat. Kecepatan anginnya pun sudah berkurang dari yang tadinya 43 knot menjadi 40 knot. Dan dia akan menjadi low pressure area nanti di tanggal 27 jam 00 UTC. Jadi artinya adalah dalam kata lain pagi. ketika melewati daratan ini akan lebih baik ya kondisinya, bukan lebih sebaliknya ya, lebih buruk gitu ya. Betul, jadi siklon tropis itu memiliki karakter apabila dia sudah menyapu daratan, biasanya dia akan menjadi lemah karena energinya sudah berkurang. Kalau energi siklon tropis itu diperoleh dari pemanasan di air laut. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya, Pak Mukri, berkaitan dengan cuaca ekstrim, karena ada siklon tropis Senyar. Tapi hal lainnya apakah juga diperparah dengan aktivitas manusia? Ya, soal dia cuaca ekstrim, kami setuju itu pendapatnya dari BMKG karena salah satu sumber juga yang kita pelajari adalah dari BMKG, kita sering mendapatkan informasi. Tapi satu hal yang saya pegang dari BMKG ini adalah terkait dengan pengertian. Ini perlu disampaikan supaya jangan asumsi disalahkan terus terkait dengan hujan. Contoh yang saya ingat itu adalah, mohon diklarifikasi jika keliru, yang dimaksud dengan curah hujan milimeter adalah jatuhnya air di setinggi 1 meter di atas tanah seluas 1 meter persegi dengan catatan tidak menguap dan mengalir. Kira-kira artinya dengan kata harus terserap. Nah biasanya terkait situasi banjir, kalau Sumatera seingat saya dari 2015 ke 2010 itu dimulai di bulan Oktober. Bahkan ada yang Agustus. Dari Aceh dulu terus turun dia sampai ke Sumatera Utara. Itu kalau yang terkait dengan cuaca. Nah bagaimana kemudian dampak ekstraksi yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Nah lagi-lagi kami mengambilnya terkait dengan Batang Toru gitu ya. Batang Toru itu kan bukan cuma persoalan kemudian bencana, di situ ada konflik karena ada investasi. Kenapa juga lagi-lagi Wali kemudian menyerukan agar tolong dinaikkan statusnya sebagai kawasan strategis nasional, karena di situ juga ada habitat ekosistem asli orang hutan. Nah lebih cilakannya sebagai kawasan yang memang dari awal kita pandang sebagai kawasan yang rawan bencana. Nah kalau Sibolga kan kalau kita lihat misalnya landscape-nya itu mirip kayak, anggap aja Sukabumi lah kira-kira gitu, walaupun dia tidak terlampau tinggi karena datarannya ketinggiannya di atas di bawah 1000-an gitu ya, nggak seperti
Gunung Gede dan Gunung Salak bermuara ke pelabuhan. Oke, jadi artinya yang jelas adalah memang harus terus diwaspadai untuk warga yang tinggal di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, termasuk juga Tapanuli. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Pak Guswanto, Pak Mukri, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali menemani Anda. Jeruk sama kelapa enak nih, dua-duanya ada. Floridina Coco, enaknya orange juice dengan bulir jeruk asli. Jadi satu sama segernya kelapa. Pas digigit, ada kenyal-kenyal Coco Beats-nya. Floridina Coco, kelapa jeruk pertama di Indonesia. Dari Wings Food. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Tiap butuh kenyamanan, ada Mie Sedap Ayam Bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya, bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya, bikin hangat. Cobain deh, resep barunya Mie Sedap Ayam Bawang dari Wings Food. Sedap kemasan 2.000, beli 5 gratis 1. Ibu-ibu bisa masak banyak, lebih hemat loh. Buat pedagang, jual lebih banyak, makin sedap untungnya. Kecap sedap kemasan 2.000, beli 5 gratis 1. Yuk diborong dari Wings Food. Bagi yang terbaik saat berlibur, bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Jeruk sama kelapa enak nih, dua-duanya ada. Floridina Coco, enaknya orange juice dengan bulir jeruk asli. Jadi satu sama segernya kelapa. Pas digigit, ada kenyal-kenyal Coco Beats-nya. Floridina Coco, kelapa jeruk pertama di Indonesia. Dari Wings Food. Saudara, PSSI pergi ke Eropa untuk mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia. Di tengah proses seleksi, mantan pemain timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst, diisukan bakal mengisi jabatan pelatih timnas. Saat ini kursi pelatih timnas tengah lowong usai Patrick Kluivert diberhentikan Oktober kemarin. Beberapa nama bermunculan, salah satunya mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, yang bahkan datang ke Indonesia. Lalu kini santer beredar pelatih asal Belanda berdarah Maluku yang kini menjadi asisten di klub Liga Inggris Liverpool, Giovanni van Bronckhorst, bakal merapat ke timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang federasi belum ambil keputusan karena proses wawancara masih berjalan dan kebutuhan timnas baru ada pada bulan Maret 2026. Erick juga tegaskan belum ada komunikasi langsung dengan nama-nama yang dirumorkan publik.
Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa